Lama nggak ketemu kita. Apa kabar? Assalamualaikum, salam semangat untuk kita sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga bahagia menyelimuti hati, pikiran, dan perasaan kita. Tentu saja hal yang serupa kita harapkan menyelimuti juga para pemain timnas Indonesia dari semua kelompok umur yang akan bertanding menghadapi event-event pertandingan di 2025-2026 nanti. Kita agak lama nggak ngomong bola, jadi agak kaku lagi lidahnya ngomong bola. Di kanal Begi Sapa Teman. Di pentas sepak bola dunia, khususnya pertandingan sepak bola, terjadi atau sudah dilaksanakan, diselenggarakan sudah dari akhir pekan kemarin, jadi sudah berlangsung 3 hari. Piala Dunia antar klub diselenggarakan di benua Amerika, dan klub-klub terbaik dari bangsa-bangsa Eropa, Asia, Afrika, Amerika Latin bertanding memperebutkan satu trofi Piala Dunia antar klub. Dan langsung saja kita akan melihat pembagian grup serta sedikit penjelasan tentang Piala Dunia antar klub. Ini dia format baru Piala Dunia Antar Klub 2025 yang tampil beda sepanjang sejarah. Piala Dunia Antar Klub 2025 akan diikuti oleh 32 tim. 7 tim lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini menandai perubahan besar dalam struktur kompetisi. Ada 8 grup berisi 4 tim, dan 2 tim teratas dari tiap grup akan lolos ke babak 16 besar, lanjut ke sistem gugur hingga juara. Salah satu tim yang paling mencuri perhatian tentu saja Inter Miami, klub asal Amerika Serikat yang kini diperkuat Lionel Messi. Doi nggak sendiri, dia akan ditemani oleh mantan rekan-rekannya di Barcelona seperti Luis Suarez, Sergio Busquets, dan Jordi Alba. Ada juga nama-nama muda seperti Federico Redondo, Thomas Aviles, dan Benjamin Kremeschi. Turnamen ini juga akan diikuti oleh klub-klub elit seperti Real Madrid dengan Vinicius Junior, Manchester City membawa Erling Haaland, hingga Chelsea. Ini bukan cuma soal gengsi, tapi juga kesempatan langka bagi klub-klub dari berbagai benua untuk unjuk gigi di panggung dunia. Mulai tanggal 14 Juni 2025 dan puncaknya di final 13 Juli 2025. Langsung Piala Dunia antar klub ini menjadi lebih dekat ke pecinta sepak bola karena pemain-pemain dari berbagai klub yang sudah sangat dikenal meskipun terhimpun dari berbagai negara, jadi terkesan lebih menarik dibandingkan apa ya kalau Piala Dunia ya pasti membawa nasionalisme negara-negara para pemain sepak bola, tapi Piala Dunia antar klub ini lebih ke pencipta atau terkesan bahwa ini adalah pertandingan sepak bola yang seharusnya kita saksikan. Berikut ini akan kita lihat sekelumit informasi tentang para penyelenggara ataupun tahun-tahun diselenggarakan Piala Dunia untuk mengingatkan dan menyegarkan kita kembali. Ini dia.
kita sudah pernah mencicipi Piala Dunia meskipun saat itu belum bernama Indonesia, masih di bawah jajahan Hindia Belanda. Dengar-dengar para pemain kita, pemain timnas Indonesia, ada beberapa yang masih menggantung, belum memiliki klub untuk musim 2025-2026. Siapa-siapa mereka? Ya seperti Jordi Amat, Tom Haye. Tapi dengar-dengar kabar ada beberapa pemain juga sudah dilirik oleh tim-tim atau klub-klub Eropa. Dan kita akan menyimak ulasan dari teman-teman Mimin dari cerita bola berikut ini. Transfer musim panas 2025 turut menyeret nama pemain andalan timnas Indonesia Djaidjes. Berkat performa apiknya bersama dengan Venezia, bek tengah timnas Indonesia itu menjadi incaran klub-klub Eropa. Sejumlah tim berusaha memikat Idjes usai terdegradasi ke Serie B bersama dengan klubnya. Udinese yang finish di peringkat ke-12 klasemen Liga Italia 2024-2025 juga ikut ke dalam perburuan. Laporan dari Messaggero Veneto mengklaim bahwa Udinese tertarik mendatangkan Djaidjes. Masih dari sumber serupa, Udinese bersedia menggelontorkan dana besar untuk memboyong Djaidjes ke markas mereka. Klub berjuluk Les Zebrete itu dikabarkan menyiapkan dana 25 juta euro atau setara dengan 469 miliar rupiah untuk mendatangkan kapten timnas Indonesia itu. Andai terrealisasikan, Djaidjes akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Udinese. Adapun harga pasaran Idjes menurut transfer market adalah hanya 5 juta euro saja. Namun, bukan perkara mudah bagi Udinese untuk mengamankan servis bek andalan Venezia tersebut. Pasalnya, mereka harus menghadapi persaingan dengan klub lain. Juventus, Inter Milan, dan Bologna dikabarkan juga meminati Djaidjes. Melihat performa yang luar biasa, tak heran jika bek berumur 25 tahun itu punya banyak peminat. Djaidjes bisa dibilang sebagai pemain paling konsisten di Venezia. Sepanjang musim 2024-2025, Idjes memainkan total 46 penampilan dan berhasil mencetak 2 gol. Bahkan, ia dipercaya mengemban jabatan sebagai kapten tim. Djaidjes tak hanya gacor di level klub, melainkan juga tampil apik bersama timnas Indonesia. Pria kelahiran Belanda itu berperan besar membawa skuad Garuda ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak debut pada 2024, Djaidjes sudah memainkan 13 pertandingan dalam balutan seragam Indonesia. Sementara itu, nasib kurang baik dialami oleh pemain timnas Indonesia lainnya yaitu Mads Hilhers. Mads Hilhers dikabarkan siap hengkang dari FC Twente dan memulai petualangan baru di musim panas ini. Rumor yang beredar menyebut tim raksasa La Liga Spanyol memburu tanda tangan sang pemain. Valencia yang merupakan tim tradisional Spanyol disebut ingin mendaratkan Mads Hilhers dari Twente. Dikutip dari sumber akun Instagram @fulltimegaruda.id, Hilhers diproyeksikan menggantikan posisi Christian Masquera yang diincar oleh Inter Milan. Disebutkan bahwa Valencia juga harus bersiap dengan klub raksasa Belanda PSV Eindhoven hingga tim Spanyol lainnya Sevilla untuk bisa mengamankan jasa pemain timnas Indonesia tersebut. Namun, Mads Hilhers nampaknya lebih condong untuk keluar dari Belanda dan berpetualang tampil di Spanyol demi meningkatkan kemampuannya menjadi bek tengah elit Eropa. Valencia sendiri dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi menjadi kekuatan besar di La Liga Spanyol. Pada musim lalu, penghuni Stadion Mestalla ini hanya finish di posisi 12 klasemen dengan 46 poin. Namun, kedekatannya dengan Asia karena pemilik Valencia Peter Lim yang berasal dari Singapura bisa jadi membuka peluang terjadinya transfer Mads Hilhers yang merupakan warga negara Indonesia. Sang pemain memiliki kontrak dengan Twente hingga 2026. Namun, belum adanya pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dan keinginan sang pemain untuk hengkang. Pihak klub harus segera menjualnya di musim panas ini jika tak ingin sang pemain hengkang secara cuma-cuma. Saat ini, Mads Hilhers memiliki harga pasaran 6,5 juta euro. Twente sendiri disebut mematok harga 7 juta euro untuk bek berusia 24 tahun itu. Kabar tak kalah mengejutkan juga datang dari gelandang berpengalaman timnas Indonesia yaitu Tom Haye. The Professor dirumorkan akan bergabung dengan salah satu klub Liga 1 Persija Jakarta. Hal itu karena Haye saat ini berstatus tanpa klub setelah Almere City mengumumkan kepergian gelandang berjuluk The Professor ini. Sebelumnya, Tom Haye bergabung bersama dengan Almere City dengan harapan bisa membawa pengalaman dan stabilitas ke lini tengah tim promosi tersebut. Namun, nasib berkata lain. Almere City gagal bertahan di Eredivisie dan harus turun kasta ke Eerste Divisie untuk musim mendatang. Setelah habis kontrak dengan klub Belanda tersebut, kini gelandang berusia 30 tahun ini dirumorkan akan merapat ke tim macan Kemayoran. Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca
menjawab rumor bakal bergabungnya Tom Haye pada musim ini. Meski tak dijelaskan kepastiannya, ia menyebut banyak pemain naturalisasi tertarik gabung dengan tim kesayangan Jackmania itu. Terkait isu Tom Haye, tahu saja. Tapi balik lagi, banyak sekali pemain naturalisasi ingin di Persija. Saat ini, semua kewenangan untuk mendatangkan pemain ada di tangan pelatih Persija Mauricio Souza. Jika ex juru taktik Madura United itu menginginkan Tom Haye atau pemain berlabel timnas Indonesia lainnya, maka Persija akan mulai bernegosiasi sesuai ketentuan yang ada. Adapun Tom Haye sendiri merupakan pemain yang terbilang mendapatkan gaji besar di Almere City. Dilansir dari Kapologi, pemain berjuluk Profesor tersebut mendapatkan gaji sebesar 7.692 pound sterling per pekan. Artinya, dalam satu musim, Tom Haye menghasilkan 400.000 euro atau setara dengan 7,1 miliar rupiah per musimnya. Jika gabung ke Persija, bukan tidak mungkin gaji Tom Haye bakal naik, sebab gaji pemain asing di Liga 1 Indonesia terbilang tinggi. Gaji paling tinggi pemain asing bisa mencapai 250 sampai dengan 300 juta rupiah per bulannya. Untuk lokal, paling besar antara 130 sampai dengan 150 juta per bulan. Jumlah tersebut pun masih belum termasuk bonus. Nah, akhirnya kita nggak membahas pertandingan-pertandingan yang sudah berlalu. Kita fokus untuk menatap pertandingan timnas di putaran ronde keempat nanti yang pasti akan diselenggarakan di negara Timur Tengah, yang kita sudah pastikan bahwa sebagai tuan rumah yang ditunjuk oleh AFC, Qatar dan Arab Saudi. Dan ya, sebagaimana kita tahu sempat terjadi suasana yang hangat, protes dari negara-negara yang lolos ke babak putaran keempat tidak sampai didengar oleh AFC, tetap dilaksanakan di dua negara itu yang sudah kita bahas, dan semoga pemilihan kedua tempat ini memberikan keberuntungan untuk timnas Indonesia. Amin. Terima kasih sudah menyimak kanal Deddy Sapa Teman hari ini. Semuanya ulasan dari teman-teman kita. Sekali lagi terima kasih. Besok kita akan mengulas yang lebih panjang kali lebar. Assalamualaikum.